3 hari pasca penangkapan Peggy alias Peron, hingga kini polisi belum juga melakukan rilis. Selain itu sejumlah tanda tanya terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki pun terus bermunculan. Kita akan membahasnya bersama penasehat ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Reza. Baik, Pak Arianto, informasi terbaru yang mengejutkan adalah ternyata TKP pembunuhan Vina hanya berjarak sekitar 400 meter dari rumah Peggy. Menurut keterangan keluarga, bahkan motor Peggy sudah disita oleh polisi pada saat kejadian. Apa catatan Anda, Pak Arianto? Ya, saya tidak bisa memberikan catatan sangat detail ya dengan kondisi yang ada. Tapi saya ingin menerangkan ya, mengapa kasus ini menjadi heboh ya gitu kan. Tadi rekaman yang ditayangkan bahwa itu pengacaranya dari tersangka kok keberatan. Kenapa kok tahun 2016 baru sekarang gitu kan? Yang kemudian yang digaungkan di media dimanapun, polisi dianggap selama 8 tahun itu menelantarkan atau tidak mengurusi 3 DPO. Padahal kejadiannya begini. Kejadian itu dulu pertama kali kasus dilaporkan sebagai orang Vina meninggal ya dengan Eki, kemudian Polsek memberitahu kepada keluarga. Dan kemudian keluarga menerima begitu saja, tapi kemudian setelah melihat ada kecurigaan bahwa handphonenya tidak rusak dan luka-lukanya ada di beberapa bagian, sehingga dia lapor kepada Polres dengan LP. Polres dengan cepat langsung melakukan pengejaran dan penangkapan 8 orang. Dan Kapolres waktu itu mengumumkan dia menetapkan 11 tersangka. Dan kemudian Polres melanjutkan penyidikan sampai selesai, tapi kemudian belum selesai diambil alih ke Polda. Polda penyidikan diselesaikan. Dan ternyata yang menyatakan tadinya itu bahwa 3 orang itu DPO, 5 tersangka di situ mencabut kesaksiannya, sehingga status DPO daripada yang 3 orang itu tidak bisa diteruskan untuk pengejarannya karena kesaksian bahwa itu terlibat itu dicabut. Nah, Arianto, kemudian alasannya apa, polisi Pak? Para terdakwa merubah BAP mereka? Itu tidak tahu ya alasannya apa, tapi kemungkinan itu ada intimidasi atau ancaman. Yang saya dengar ya gitu ya, itu ada ancaman dari kelompok geng motor, kira-kira begitu. Dan kemudian ya saya teruskan ya. Jadi berkas yang dibikin dan diselesaikan di Polda itu hanya 8 karena 3 orang tadi dicabut pengakuannya, sehingga mencabut pengakuannya khusus untuk 3 orang ini ya bahwa itu sebagai DPO, maka otomatis berkas nggak bisa. Baik. Tampaknya kami mengalami kendala audio dengan Pak Arianto. Pak Arianto, boleh kembali dibuka audionya, Pak? Pak Arianto. Tugas Polres untuk mengurusan kasus ini dulu selesai sebetulnya. Cuman sekarang muncul belakang ada DPO karena ada viral mengenai film itu gitu. Itu ya. Jadi kemudian atas dasar itu heboh seperti itu, Polda Jabar tentunya memberikan respon yang baik ya. Kemudian menyatakan DPO melanjutkan DPO yang dulu gitu kan. Karena ada bukti-bukti baru yang menunjukkan bahwa dia itu tersangka. Nah, kemudian inilah dalam waktu 15 hari ketangkep, dan sekarang ya polisi tetap aja dibully seakan-akan kok dulu 8 tahun diburu tidak didapat, tapi sekarang setelah rame 15 hari aja ketangkap. Itulah yang sebenarnya terjadi ya. Jadi sampai sekarang ini saya memberikan penjelasan susah banget pada orang-orang ini, terutama kepada pengacaranya itu tadi. Kan saya udah bilang ya bahwa itu DPO itu kemudian waktu itu nggak bisa dilanjutkan karena pengakuan mengenai 3 orang itu dicabut, sehingga tidak ada daya untuk meneruskan DPO. Nah sekarang ada bukti yang baru diteruskan. Nah, kemudian begini, untuk yang ditangkap sekarang ini Peggy ya itu Polda Jabar pasti akan mendalami ya, menambahi kesaksian tambahan, dan kemudian mengimbau kepada orang yang memberikan kesaksian bahwa 3 orang itu terlibat, memberikan pada polisi supaya dia mempunyai kekuatan, mempunyai bukti yang kuat agar berkas itu bisa diselesaikan dan kemudian dikirimkan ke jaksa. Nanti jaksa akan meneliti kalau itu memang mencukupi unsur, ya pasti nanti akan dia dituntut dengan tuntutan dan dakwaan dikirim ke pengadilan. Tapi seandainya kemudian nanti setelah diperiksa polisi ya
ditangkap, diperiksa, cari saksi-saksi yang lain dan diserahkan kepada jaksa, dan ternyata jaksa menolak, nggak bisa menuntut karena kurang bukti, kurang saksi dan sebagainya. Ya, pasti akan dihentikan. Jadi kemungkinan ini ya 3 orang itu pasti akan diburu oleh Polda, dan saya sudah telepon dengan Kapolda kemarin. Kapolda sangat serius membentuk tim khusus untuk menangani ini secara serius gitu. Jadi singkatnya, sebetulnya dulu Polda Jabar itu sudah menyelesaikan penanganan kasus ini tuntas sampai terjadinya pengadilan bagi orang yang dianggap sebagai tersangka waktu itu. Hanya 3 orang yang dulu dianggap tersangka, tapi ternyata kemudian dicabut keterangannya sehingga nggak bisa dilanjutkan pengejarannya. Dan sekarang ternyata orang ribut dan sekarang ditangkap 3 orang ini dan pasti akan diperiksa kembali, ditambahin dengan bukti yang ada, kemudian nanti pasti akan dikirimkan ke jaksa. Jaksa nanti akan meneliti, kalau dia tidak yakin bahwa ini nggak cukup bukti, pasti berkasnya dikembalikan. Dan kemudian kalau polisi menyangka bahwa ini tidak bisa memenuhi unsur, pasti nanti akan di SP3. Kira-kira begitu, Pak. Baik, Pak Arianto. Informasi dari keluarga Peggy, bahkan ketika rumah keluarga Peggy digeledah setelah kejadian atau kasus meninggalnya Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016. Ya. Pihak keluarga saat itu sudah memberitahu polisi bahwa Peggy berada di Bandung. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa tidak ada tindak lanjut dari pihak kepolisian saat itu? Itu tadi kan polisi sudah pertama kali mencari, tapi kemudian karena pengakuannya bahwa itu 3 orang itu terlibat dicabut oleh yang mengaku itu tadi, polisi tidak melanjutkan, gitu loh Pak. Jadi polisi waktu itu pertama kali menyatakan tersangka ya, ada 11, termasuk 3 itu DPO, yang 8 sudah diproses. Nah, kemudian ketika yang DPO itu pertama kali 3 orang itu dilakukan tindakan, pernah datangi ke rumahnya. Dan kemudian berkas itu kan berproses, dan ketika selesai berkas itu hampir selesai ya, kemudian itu dicabut pengakuan bahwa 3 orang itu terlibat. Ya polisi nggak akan meneruskan lagi ke yang DPO itu. Jadi hal ini tidak bisa, saya pikir ya tidak perlu dipermasalahkan. Yang perlu dipermasalahkan adalah sekarang pihak keluarga Peggy itu ya. Kalau dia keberatan, dia dianggap sebagai suatu pelaku kejahatan, dia bisa pra-peradilan kepada hakim sekarang ini. Saya nggak terima, anak saya kok kemudian enak saja ditetapkan sebagai tersangka, kemudian motor saya disita tanpa itu pra-peradilan saja sekarang gitu. Karena sekarang ini polisi sedang mengumpulkan saksi-saksi dan bukti-bukti untuk memeriksa yang 3 orang ini, fokusnya gitu. Jadi kalau dia hanya ngomong-ngomong di media ini kejanggalan, menurut saya itu bukan kejanggalan, karena dulu itu pertama kali memang ditetapkan sebagai tersangka dan DPO, dan ketika mau ditindaklanjuti oleh polisi, kesaksian itu dicabut, otomatis kan nggak bisa kita menganggap itu sebagai DPO. Itu jadinya. Baik, artinya masyarakat berdasarkan BAP dikasih pencerahan lah. Oke ya, berdasarkan hasil dari BAP yang sudah direvisi ya, sudah dirubah karena ada tekanan dari geng motor. Ya bukan BAP yang bukan direvisi, kesaksian yang menyatakan bahwa 3 orang itu DPO itu dicabut, otomatis tidak bisa lagi polisi menentukan 3 orang itu sebagai tersangka yang terlibat. Kan buktinya cuma 3 itu, kesaksian daripada orang yang 5 orang itu bersaksi bahwa dia terlibat gitu. Begitu dia menyatakan itu cabut, ya sudah kan nggak ada kesaksian yang untuk memberatkan bahwa 3 itu DPO. Tidak diteruskan DPO. Nah kasusnya waktu itu tuntas karena apa? Yang 8 ternyata setelah dikirim ke jaksa diterima, diadili hakim diterima dan divonis, dan sekarang sudah inkrah, sudah menjalani putusan. Jadi tugas polisi di penyidikan kasus ini sebetulnya dulu sudah tuntas. Hanya dianggap belum tuntas itu setelah muncul ini ada film, kemudian ada pernyataan keberatan dan sebagainya itu. Itu sebetulnya ini kasus ini bukan kasus yang aneh, kasus biasa. Polda sudah menyelesaikan kasus, tapi kemudian ada problem mengenai DPO yang kemudian dicabut itu. Baik. Dan sekarang Polda akan meneruskan bagaimana itu bisa meneruskan, dan harus ada kepastian ini. 3 orang ini pasti akan diperiksa secara intensif. Kalau memang dia itu tersangka cukup, pasti akan dikirim ke jaksa dan pasti akan diadili. Tapi kalau tidak, pasti akan dihentikan. Nah, bagi yang keluarga yang keberatan ataupun penasihat hukum siapapun yang keberatan dengan tindakan polisi, kalau dalam masalah prosedur ini, dia boleh pra-peradilan.
Tapi kalau kemudian pada itu ya, kemarin ada pengakuan keluarga yang merasa salah, saya tidak berbuat kok divonis, itu silahkan PK itu bisa. Itu. Oke, Pak Arianto, dengan publik yang saat ini ramai-ramai mempertanyakan sosok Peggy dan juga yang berkembang narasinya adalah ini soal salah tangkap, apakah polisi harus segera mengeluarkan press release? Saya tidak tahu ya apa korelasinya press release, tapi saya sudah menyarankan pada polisi, tolong Anda itu kerja mati-matian, kerja giat dan transparan. Sampaikan kepada publik apa yang sudah dikerjakan oleh polisi supaya publik tidak bertanya-tanya gitu loh. Seperti saya sekarang ini, saya kan bisa menjelaskan tapi saya tidak ikut menangani. Jadi nggak bisa secara transparan. Tapi Polda mestinya nggak usah takut-takut ya menyampaikan bahwa saya sudah menangkap ini. Dan kemudian saya hanya sekarang akan fokus untuk mencari bukti-bukti untuk menunjukkan bahwa ini tersangka atau bukan gitu. Gitu Pak. Jadi untuk masalah press release apa tidak itu strategi daripada Polda setempat. Gitu. Saya sudah menyampaikan kalau lebih baik transparan. Karena memang ada Pak kebiasaan di dalam penyidikan polisi itu dari dulu yang saya sendiri juga tidak sependapat gitu ya. Bahwa polisi itu kalau menyidiki kemudian hasilnya tidak boleh diekspos. Karena itu hanya untuk pro justisia. Padahal tapi ketika sudah ada pelaku yang divonis, pelaku yang divonis, apakah masih penting untuk polisi membedakan siapa aktor intelektual dan siapa yang ikut terlibat? Karena Peggy ini disebut sebagai aktor intelektual. Nah, untuk menyatakan dia sebagai aktor intelektual kan dari kesaksian-kesaksian itu kan. Nah, kalau nanti kemudian ini ya dalam penyelidikan ini, dalam penyidikan sekarang ini didapat keterangan-keterangan bahwa dia sebagai aktor intelektual, ya pasti itu yang akan dijadikan berkas perkara polisi. Itu di situ hanya polisi itu ya, yang namanya menyidik itu hanya mengumpulkan barang bukti. Apa barang bukti yang menyudutkan tiga orang yang sekarang ini ya, tiga orang itu. Kalau itu disudutkan, ada saksi yang menyatakan bahwa oh ya dia memang aktor intelektual atau pelakunya atau pelaku utama dan sebagainya. Tapi di lain pihak ada yang nyangkal enggak. Seperti orang tuanya itu alibinya begini. Semua diimpun oleh polisi itu Pak. Nanti ya. Semua dimasukkan dalam berkas perkara. Nanti akan dilihat mana keterangan mana yang kira-kira masuk akal atau benar dan tidak. Apabila itu masih masing-masing menganggap itu dirinya benar, berkas itu akan diserahkan pada jaksa. Nanti jaksa yang akan menilai. Baik. Kalau jaksa menilai bahwa itu sebagai bukti, dia akan kirim ke pengadilan. Nah itu nanti akan disaring lagi oleh hakim. Keterangan ini kan bertentangan ini. Itu nanti hakim akan menyaring gitu. Dan hakim kalau misalnya menyaring, akhirnya akan memutus. Gitu. Jadi ini ya, kasus ini kan lucu. Sudah diputus, sudah inkrah, sudah jalani hukumannya itu seperti Tata itu. Ngaku bahwa sekarang saya digebukin dulu ngaku karena begini. Baik, itu pengakuan itu percuma kalau disampaikan sekarang. Mestinya dulu disampaikan ketika diperiksa di hakim. Pak, saya ngaku karena saya digebukin. Pasti akan dipertimbangkan oleh hakim. Tapi saya yakin dulu pun di waktu persidangan kemungkinan saya nggak ngerti apakah dia ngomong apa enggak. Alasannya kan dia takut. Padahal kan dia waktu di pengadilan kan sudah nggak di depan polisi, nggak digebukin. Tapi kok kemudian dia waktu itu nggak ngomong gitu. Sehingga hakim akhirnya menjatuhkan dia hukuman. Kita akan lihat seperti apa jalannya kasus ini ke depan. Terima kasih penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sudah bergabung bersama kami dalam Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.